adalah suatu zat kimia, ya. Obat itu adalah suatu zat kimia yang kalau kita berikan dalam dosis banyak itu akan menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Kalau kita berikan dalam dosis yang kecil atau diberikan dalam dosis kurang, ya bisa jadi tidak timbul efek apa-apa. Obat itu nanti kalau diberikan macam-macam, bisa terjadi suatu interaksi, bisa terjadi suatu adverse drug reaction, ya. Nah, di sini kita tahu ya adverse drug reaction atau adverse drug effect, ya. Ini adalah suatu kejadian atau suatu reaksi yang tidak diinginkan, ya, saat kita menggunakan obat dalam dosis terapi atau dalam dosis yang seharusnya diberikan ke manusia. Jadi adverse reaction ini bisa muncul walaupun obat tersebut Anda berikan pada dosis yang sesuai, ya. Jadi belum tentu Anda memberikan dosis sesuai, nanti bisa muncul macam-macam. Makanya kita kalau memberikan resep atau memberikan terapi, memberikan obat itu kan macam-macam, ya. Bisa lewat oral, parenteral, bisa injeksi, bisa infus, bisa drip, bisa bolus, ya, macam-macam, ya. Atau topikal, itu harus disampaikan edukasi ke pasien, ya. Harus disampaikan, Pak, Bu, nanti kalau misalnya Anda mengkonsumsi obat ini atau memakai obat ini terus timbul suatu gejala atau timbul kemerahan contohnya misal, atau timbul gatal dan sebagainya, obatnya dihentikan, Bapak bisa kembali ke sini, nanti obatnya saya ganti. Karena ada suatu reaksi yang terjadi yang tidak diinginkan, kita tidak bisa tahu, tidak bisa prediksi. Nanti dia kira-kira kalau minum obat ini gatal apa enggak, ya. Kira-kira dia minum obat ini merah-merah apa enggak, ya. Nah, itu kita tidak tahu. Jadi harus disampaikan. Kan di luar sana itu banyak, ya, kasus-kasus yang dianggap malpraktek, tetapi sebetulnya itu bukan suatu malpraktek karena hanya saja miskomunikasi, tidak menyampaikan bahwa obat tersebut mungkin bisa menimbulkan suatu efek, misalnya selain efek terapeutiknya, misalnya efek samping atau efek yang tidak diinginkan. Kalau efek samping mungkin masih ada yang bisa diprediksi, misalnya, Pak, nanti kalau minum obat ini ngantuk, jangan berkendara misalnya. Nah, itu masih ada efek-efek yang bisa diprediksi. Jadi demikian pula di adverse drug reaction ini juga sama, ya. Ini reaksinya juga bervariasi, ya, bisa ringan, bisa sedang, bisa berat, ya. Nah, kemudian insidennya ini banyak, ya, insidennya insiden pada kejadian adverse drug reaction, ya. Insidennya ini kalau di luar sana, ya, ini kira-kira 10-20% pasien yang dirawat di rumah sakit, ya, cukup tinggi, ya, insiden terjadinya adverse drug reaction. Kemudian adverse drug reaction sedang itu insidennya juga sama, sekitar 10-20%, ya. Kemudian ini statistik perhitungan ini tidak termasuk pada pasien yang sedang dilakukan pertolongan, ya, atau perawatan di rumah. Ini kan lebih ke hospital di rumah sakit, ya, di hospital, ya. Kemudian insiden karena usia, biasanya usia atau polifarmasi ini biasanya pakai geriatri. Nah, ini perlu diperhatikan juga kalau Anda memberikan terapi resep pada pasien geriatri, ya. Pada pasien geriatri itu biasanya fungsi organnya dia sudah berkurang, sudah menurun, sehingga kita kalau memberikan terapi dosis obat itu biasanya kalau kita berikan dosis dewasa biasanya nanti akan muncul reaksi macam-macam. Makanya sebelum kita memberikan terapi ke pasien utamanya geriatri itu perlu kita cek fungsi organnya. Misalnya kita cek fungsi heparnya, kita cek fungsi ginjalnya, ya. Fungsi heparnya itu misalnya kita cek lab, misalnya SPPT, apakah enzim heparnya itu meningkat atau enggak, ya. Fungsi ginjal kita cek TFR-nya bagaimana, fungsi menyaring ginjalnya bagaimana, urea-ureanya bagaimana. Itu contoh kita cek fungsi ginjalnya. Biasanya karena pasien geriatri itu sudah komplikasi macam-macam, sakitnya sembarang kali ada, ya.
yang pegel-pegel, yang diabetes, yang hipertensi. Nah, minum obatnya biasanya sudah ambulan. Nah, itu namanya polifarmasi. Jadi segala macam obat itu sudah diminum. Sehingga kita kalau mau memberikan terapi harus ditanyakan sudah minum obat apa saja. Kemudian kita cek fungsi organnya. Fungsi organnya ini masih berfungsi dengan baik atau enggak. Karena kalau fungsi organnya sudah menurun, ya kita berikan terapi. Dosisnya adalah dosis dosis misalnya dosis dewasa 500 mg, ya kita kasih setengahnya dosisnya 250 mg. Ya, mungkin frekuensinya juga harus diatur ya, atau bisa sama tetapi dosisnya dikurangi karena untuk menjaga fungsi organ. Khawatirnya nanti misalnya pada pasien geriatrik dengan penurunan GFR, filtrasinya menurun misalnya, ya, itu kita berikan terapi dosisnya harus lebih rendah dari dosis dewasa biasanya karena untuk menjaga fungsi organnya, karena khawatirnya nanti kalau dipaksa dengan dosis dewasa ginjalnya malah jadi rusak ya. Jadi hati-hati pemberian terapi pada geriatri ya, terutama yang mengkonsumsi polifarmasi atau obat-obatan yang macam-macam ya, terus yang vitamin, yang obat pegel, yang obat nyeri, obat mata, segala macam ya, itu harus diperhatikan ya. Kemudian ini insidennya ini biasanya akan merugikan pada usia-usia ekstrim, dan insidennya ini akan bervariasi pada berbagai usia. Misalnya berdasarkan karakteristik ya, faktor risikonya ini macam-macam. Kalau karakteristik ini misalnya pada usia, ya usia, kemudian jenis kelamin. Yang usia ini biasanya yang paling berisiko adalah bayi dan lansia. Ya, bayi dan lansia ini berisiko mengalami adverse reaction. Ya, karena kenapa kok bayi? Karena bayi itu organnya belum matur, ya belum matang, sehingga dia berisiko mengalami adverse reaction. Ya. Sama dengan lansia. Kalau lansia sudah kematangan, akhirnya fungsinya berkurang. Kalau bayi belum maksimal, fungsinya juga tidak bisa maksimal seperti organ dewasa. Makanya juga harus hati-hati pemberian pada anak-anak karena tidak bayi. Ya, harus dibedakan ya bayi. Neonatus, bayi, anak-anak. Kalau neonatus itu usia 0 sampai 1 bulan. Kalau bayi 1 sampai 6 bulan. Tidak sih, balita nanti mulai 6 bulan sampai 5 tahun. Gitu ya, kalau tidak salah ya. Nah itu harus diperhatikan karena fungsi organnya kalau pada bayi itu dia masih baru berkembang, sehingga bisa berisiko enzim hepatnya pun juga mungkin belum maksimal. Mungkin bisa jadi kalau Anda cek lab itu hasilnya belum normal karena organnya belum berkembang dengan maksimal, sehingga jangan diberikan dosis dewasa. Kemudian bentuk tubuhnya kan juga kecil kalau bayi ya, sehingga dosisnya juga harus disesuaikan. Ya, kita aja kalau injeksi pada bayi atau anak-anak kan jarumnya juga disesuaikan, nggak mungkin kita pakai jarum dewasa untuk suntik bayi. Ya. Ini malah jaringannya rusak, malah robek semua ya. Kemudian usia tadi selain itu lansia tadi sudah saya sampaikan. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin ini paling banyak mengalami ABS adalah pada wanita biasanya ya. Pada wanita itu lebih banyak karena wanita itu selain perbedaan ukuran, massa lemaknya itu lebih banyak di wanita karena wanita itu hormonnya lebih kompleks ya, lebih kompleks sehingga massa lemak, distribusi lemaknya itu lebih banyak di wanita, dan variasi farmakokinetik dan farmakodinamiknya kan berbeda ya, berkaitan dengan jenis kelamin karena tadi wanita itu kompleks dengan hormonnya, karena hormon wanita itu lebih banyak lebih kompleks dibandingkan laki-laki, apalagi kalau wanita sedang mengalami haid atau menstruasi, ya itu hormonnya kan akan campur-campur ya, nanti orang dia apa-apa ngamuk-ngamuk kan gitu ya biasanya ya, marah-marah tidak jelas itu antara haid atau gangguan jiwa dari menopause tinggi ya. Kemudian selain itu genetik ya, sekarang ini sudah mulai ya, genetik itu digunakan untuk memberikan terapi. Jadi kita menyesuaikan olah genetik tubuh kita masing-masing. Kalau di Singapura, di luar negeri itu sudah banyak dilakukan. Kalau Anda kontrol ke luar negeri, misalnya di Singapura itu kalau memberikan terapi Anda pasti akan cek kode genetiknya dulu. Nanti disesuaikan terapinya dengan genetik, namanya farmakogenomik.
Ya, itu nanti di Indonesia sudah mulai digunakan ya baru-baru ini ya, baru. Tapi kalau di luar itu sudah agak lama ya. Kemudian faktor risiko yang lain adalah faktor dari obat-obatannya, yaitu tipe dari obatnya. Ya, obatnya itu apakah obatnya itu jenis obatnya itu apa, tablet, injeksi, kemudian jenis obatnya itu menimbulkan efek apa, yaitu tipe dari obatnya. Ya, apakah dia topikal atau apa oral atau apa rentetan ya. Kemudian rute administrasinya juga beda pasti ya, kalau Anda berikan per oral dengan Anda berikan secara injeksi pasti beda. Kalau per oral kan pasti akan melalui proses metabolisme, tapi kalau intravena misalnya itu nggak lewat, ya, nggak lewat proses metabolisme. Nah, jadi jangan dibalik-balik, nanti obat tablet Anda terus kasih air disuntiknya kan nggak bisa, karena obat itu kan kerjanya macam-macam, tergantung sediaannya. Karena kalau per oral Anda terus kemudian Anda kasih air, Anda suntikkan, itu nanti tidak ada muncul efek apa-apa. Karena per oral itu kan ada beberapa jenis obat yang dia perlu diaktifasi oleh enzim BPA. Kalau Anda lewatkan vena nanti tidak teraktifasi oleh enzim BPA, kan tidak muncul efek terapeutik sama sekali. Ya, kemudian treatment duration ini berapa lama obat Anda berikan. Ini juga berpengaruh, akan menimbulkan suatu adverse drug reaction. Contohnya misalnya Anda berikan kortikosteroid lebih dari 1 minggu, ya, kortikosteroid lebih dari 1 minggu, itu nanti akan apa yang terjadi kalau mengkonsumsi kortikosteroid lebih dari 1 minggu. Kalau pada anak-anak biasanya akan terganggu hormon pertumbuhannya, akan terdepresi. Ya, kalau pada dewasa, kalau lebih dari 1 minggu, hormon kortisolnya akan terdepresi. Ya, kalau mengkonsumsi kortikosteroid terlalu lama ataupun terlalu berlebihan. Makanya atau bisa jadi muncul suatu lupus gastrik, karena mekanisme kerja kortikosteroid itu kan dia memblok ya, memblok apa? Reseptor apa? Memblok apa, mekanisme seperti kortikosteroid itu dasar itu semester berapa itu dulu saya semester 2 sudah dari tahun itu apa? Di buku farmakologi ada, cuma saya lupa halamannya. Yang diblokade betul kortikosteroid kan otomatis kok 1 kok 2 nya terblok, kok 1 kok 2 terblok, otomatis nanti gastroprotektornya juga dia terblok. Akhirnya kalau diberikan terlalu lama nanti beresiko terjadinya lupus gastrik. Makanya pemberian kortikosteroid itu hati-hati pada pasien diabetes, pada pasien hipertensi, pada pasien dengan riwayat lupus gastrik. Ya. Kalau pada anak-anak tadi selain menghambat hormon pertumbuhan bisa menyebabkan apa? Cushing syndrome ya, Moonfish. Pernah lihat anak-anak mukanya gemuk tapi gemuknya wagu ya. Kemudian dosis tadi treatment of protection. Paracetamol demikian juga, kalau Anda terlalu lama memberikan terapi paracetamol misalnya dalam Anda gunakan 2 minggu berturut-turut, itu juga akan meningkatkan enzim EPA. Ya, makanya pemberian obat itu harus diperhatikan mekanisme kerja. Ya, mekanisme kerja obatnya, efeknya apa yang muncul selain efek terapeutik. Ya. Kemudian dosis obat, dosisnya ini mau diberikan berapa? Dosis obat itu kan ada dosis terapi, dosis letal, dosis maksimal dulu, dosis toksik, dosis letal. Jadi Anda harus tahu dulu dosis terapeutiknya berapa, dosis maksimal boleh diberikannya itu berapa. Misalnya contoh paracetamol, itu dosis terapeutiknya itu diberikan 500 mg. Jadi karena dia mekanisme kerjanya 6 sampai 8 jam, ya kita berikan sehari 3 kali, ya toh kan 24 jam bagi 3, ya toh. Kemudian dosis maksimalnya adalah berapa? Paracetamol dosis maksimalnya berapa? Maksimal boleh diberikan dalam 1 hari adalah 4000 mg. Kemudian dosis toksik, dosis letal. Nah itu nanti kapan dia muncul dosis toksik, ya kalau lebih dari 4000 mg dosisnya toksik. Nanti dosis letal itu sampai menyebabkan kematian. Kalau dosis toksik kemudian sampai menyebabkan keracunan, kan gitu ya. Kemudian bioavailability-nya juga harus diperhatikan. Kemudian
beberapa objek reaction ini berhubungan dengan dosis atau berhubungan dengan suatu reaksi alergi, ya, suatu alergi atau idiosinkratik. Idiosinkratik itu suatu reaksi yang kita belum dapat ketahui, ya. Yang berhubungan dengan dosis biasanya kita bisa prediksi, ya. Tadi contohnya misalnya Anda berikan dalam dosis berlebihan, lebih dari dosis maksimal, atau pada dosis toksik, atau pada dosis, kadang kita tahu ini kalau dosisnya lebih dari sekian akan menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Nah, itu contoh abstract reaction yang yang bisa diprediksi, ya. Ada juga yang tidak berhubungan dengan dosis biasanya tidak dapat diprediksi, ya. Contohnya mungkin reaksi alergi, kalau mungkin makanya kadang ditanyain, ini ada riwayat alergi enggak? Kadang jawabnya tidak tahu. Nah, kalau sudah tidak tahu itu harus disampaikan, ya. Kalau misalnya dia tahu reaksi alerginya apa, nah kita berikan obat-obatan yang jarang menimbulkan suatu reaksi alergi, ya. Apalagi sekarang itu pasien sudah pintar-pintar, jadi dokternya harus lebih pintar dari pasiennya, ya. Pasien sekarang tidak puas dengan dokter, tanyanya AI, ya. Di janjinya dokternya dengan orang gitu, ya. Ya, zaman sekarang itu mengerikan, zaman fitnahnya lebih mengerikan, ya. Makanya harus lebih pintar, ya. Kemudian faktor risiko tadi yang sudah saya sampaikan, ya, tadi terkait dari usia ekstrim tadi, ya, misalnya usia lanjut dan pada bayi, ya, terkait tadi kematangan organ, kemudian penurunan fungsi organ, ya, kemudian jenis kelamin tadi, karena wanita itu tadi kompleks, hormonalnya lebih kompleks, ya. Kemudian pada polifarmasi ini yang lebih sering itu biasanya kalau polifarmasi ya pediatri, jarang-jarang dewasa, walaupun tidak menutup kemungkinan pada anak-anak dan dewasa itu bisa ada yang mendapatkan terapi polifarmasi pada kondisi-kondisi tertentu, ya. Jadi tetap harus ditanyakan apakah sekarang sedang mengkonsumsi obat yang lainnya, misalnya pada saat anamnesis kan itu kan kadang kita tanya, ya, pas sudah diobati belum, atau sekarang masih mengkonsumsi obat apa, ya. Kadang pasien datang hanya keluhannya ringan, misalnya terus saya batuk pilek, tapi ternyata dia konsumsi obat diabetes, dia konsumsi obat hipertensi, ya. Jadi itu kita harus sebagai dokter itu harus tahu, harus menanyakan semuanya, makanya anamnesis itu harus lengkap, ya. Saya pernah dapat pasien keluhannya itu tidak seberapa, itu tapi kalau terlambat mungkin ya tidak tahu, ya. Jadi pasien datang dengan keluhan dia hanya keluar darah satu titik di bibir saja, itu kan sepele, ya, ringan, ya, kelihatannya tidak ada sesuatu. Nah, dan sebelum kita berikan obat kan pasti kita pemeriksaan dulu, pemeriksaan fisik dan sebagainya, kita tensi, kita periksa fisik, ternyata pemeriksaan fisik dia mengalami progres di separuh badan. Kita tensi, ternyata tensinya sudah hipertensi urgensi. Ya, kan kalau nggak kita periksa kita tidak tahu, ternyata di hipertensi urgensi dan sudah progres di separuh badan, itu kan sudah proses menuju stroke, kan. Nah, itu langsung kita rujuk ke UGD, sudah tidak boleh dikasih terapi, langsung kirim ke rumah sakit. Nah, itu makanya kita kalau nggak aware ke pasien, kelihatannya keluhannya sepele, tapi ternyata di balik itu adalah sesuatu yang mengerikan, kan. Jadi tidak boleh menyepelekan keluhan pasien walaupun itu keluhannya ringan. Keluhannya hanya keluar darah sedikit, tidak berhenti, dan kebas, itu kan sudah proses. Itu kalau didiamkan suruh pulang ya tetap di rumah pasiennya, gitu. Malah berbahaya, kan bisa mengancam nyawa kalau dia terjadi stroke hemorragik, kan malah lebih bahaya lagi, ya. Kemudian berikutnya, nah ini juga sama faktor resiko lain, tapi selain tiga tadi, ya, selain usia, jenis kelamin, kemudian polifarmasi, disease state ini misalnya pasien dengan riwayat penyakit organ, ya, penyakit organnya contohnya misalnya penyakit hepar, ya, misalnya dia dari riwayat hepatitis atau sirosis, ya, atau gagal ginjal misalnya, atau gagal ginjal akut. Sekarang itu banyak sekali usia muda mengalami gangguan fungsi ginjal akibat gaya hidup konsumsi makanan yang tidak sehat. Tidak sehat itu berarti kan bukan berarti hanya makanan kotor saja, makanan bersih, tapi kalau komposisinya tidak sehat kan termasuk makanan tidak sehat. Jadi jangan salah persepsi. Ada persepsinya orang makanan tidak sehat itu ya yang kotor, sebetulnya tidak itu, ya. Makanan sehat itu ya komposisinya juga harus dilihat, ya. Apalagi sekarang kafe itu enak-enak semua makanannya, ya. Marai pingin semua, ya, saya juga pingin.
Nah itu harus hati-hati, kita tidak boleh terlena. Ya boleh sekali tempo boleh, tapi jangan tiap hari buat apa ya, malas ada sama masak, tinggal beli misalnya. Nah itu lebih berisiko ya. Apalagi sekarang generasi sekarang itu jarang bergerak ya, urut kasih nganggo remote, urut posisi nganggo remote, buka lawang nganggo remote, kan gitu loh. Minta minum menjadi pembantu mbak minum buat kopi minumnya kan repot ya. Jadi harus diimbangi dengan kegiatan yang bergerak karena berbahaya itu di efeknya banyak sekarang usia di bawah 30 atau 30 ke atas tuh banyak gangguan fungsi ginjal bahkan sampai mengalami kematian karena tadi jadi yang enak-enak. Bukan berarti tidak boleh makan yang enak, tapi kita harus tahu bisa mengatur apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Kalau kita tahu itu yang maksudnya apa ya? Suatu hal kalau kita masukkan ke tubuh kita jadinya kurang baik, kenapa harus dimasukkan misalnya? Ya. Kemudian riwayat alergi ini juga menjadi suatu faktor risiko dari adverse drug reaction. Ya, riwayat alergi ini tergantung, ini harus ditanyakan ke pasien frekuensi alerginya, apakah dia sering mengalami alergi, kemudian alerginya alergi apa, ya apakah dia hanya alergi makanan saja atau alergi obat atau alergi angin, alergi debu, alergi dingin misalnya. Nah, itu macam-macam harus dijelaskan ya. Kemudian faktor genetik ya, faktor genetik ini biasanya juga bisa ya, faktor genetik ini berpengaruh juga pada adverse reaction, tapi biasanya sedikit ya, karena adanya polimorfisme pada suatu perubahan DNA ya. Kemudian pada pemberian dosis besar ini juga beresiko terjadi adverse reaction. Misalnya saya sudah minum paracetamol sehari 3 kali kok belum turun, tak tambahin lagi 1 kali dia 4 kali misalnya. Nah itu nanti bisa jadi muncul efek, mungkin bisa jadi mual, bisa jadi muntah. Makanya adverse reaction itu macam-macam. Dia bisa muncul reaksi ringan, sedang, berat. Ya kalau ringan ya mungkin hanya muncul ngantuk, mual, ya. Tapi kalau sampai berat itu bisa jadi penurunan kesadaran, bisa jadi depresi saluran pernafasan dan sebagainya. Ya. Nah, ini klasifikasi dari adverse reaction ya. Klasifikasinya ini ringan, sedang, berat, akan menimbulkan kematian. Biasanya kalau ringan itu tidak perlu antibiotik treatment atau obat penawar istilahnya ya. Kalau pada pasien, contohnya kalau pasien overdosis itu kan biasanya ada antidotnya ya. Kita berikan obat yang bersifat antagonis terhadap obat tersebut ya. Nah ini biasanya belum perlu, tapi dan tidak perlu dirawat di rumah sakit biasanya kalau alami adverse reaction yang ringan. Contohnya misalnya kita berikan pasien riwayat hipertensi obat ACI inhibitor. Contohnya obatnya captopril ya. Captopril itu biasanya efek sampingnya nanti batuk pasiennya kalau minumnya, itu harus disampaikan. Jangan sampai nanti pasien kembali lagi, wah terkena aku ini lapor kayak obat malah batuk. Itu kan jadi pikir ya. Itu harus disampaikan edukasi bahwa obat ini nanti akan bisa memunculkan efek ini, walaupun tidak semua individu itu akan muncul suatu efeknya. Efek sampingnya atau adverse reaction-nya itu tidak akan muncul di semua individu sama. Yaitu tadi karena dari faktor-faktor tertentu tadi mungkin secara hormonal berbeda, secara genetik berbeda, terutama ya secara genetik. Makanya kenapa obat-obatan kalau luar negeri kita sudah terapinya menggunakan farmakogenomik, karena memang secara genetik itu berbeda. Kalau sesuai kode genetiknya itu biasanya efeknya akan lebih baik dan mengurangi tadi adverse reaction juga sebetulnya ya. Kemudian contoh lagi misalnya diberikan terapi antidepresan. Antidepresan itu bisa menimbulkan efek remote atau mulut kering ya kalau mengkonsumsi antidepresan ya. Kemudian antihistamin, contohnya pemberian antihistamin mungkin bisa jadi ngantuk, bisa jadi lesu ya. Kemudian sedang, kalau sedang ini kita lebih ke mengganti treatment atau mengganti obatnya ya. Kalau adverse reaction klasifikasi tipe sedang itu kita ganti obatnya. Kalau ringan itu kita tidak berikan terapi ataupun kita ganti treatmentnya, tetapi kalau yang sedang itu kita ganti ya. Misalnya kita berikan antibiotik ya, antibiotik contohnya misalnya pasien kita berikan terapi ciprofloxacin, ternyata pasiennya mual sampai muntah perih tidak kuat. Nah itu kita ganti ya, ganti obatnya dengan antibiotik yang lain dan dosis yang sama. Misalnya kita mau
memberikan pasien apa namanya untuk bakteri gram negatif misalnya. Nah, kita sesuaikan bakteri gram negatif itu kita berikan kita berikan sesuai golongan antibiotiknya. Jadi misalnya ciprofloxacin kalau dia nggak tahan ya kita berikan golongan antibiotik yang berpengaruh terhadap gram negatif antibiotik, apalagi diganti antibiotik yang tidak menimbulkan efek yang dikeluhkan oleh pasien. Ya. Kemudian atau bahkan kita bisa menghentikan obat tersebut, ya, menghentikan obat yang diberikan kalau memang efeknya sedang, ya. Bisa saja kita rawat di rumah sakit kalau efeknya masih berlangsung, ya, walaupun kita sudah memberikan obatnya misalnya. Ini sudah tidak minum obat ini, tapi kok masih dirasakan keluhannya. Nah itu itu juga perlu dipertimbangkan untuk dirawat di rumah sakit atau diberikan treatment khusus. Misalnya kita berikan treatment, misalnya pasiennya mual sampai muntah, ya kita berikan obat anti mual dan anti muntah, berikan treatment khusus untuk keluhannya ini dan obatnya di stop atau diganti, ya. Ini contohnya pasien dengan hormon kontraseksi hormon, ya, ini bisa menyebabkan trombosis vena atau pada kemudian NSAID ini juga bisa menimbulkan efek samping berupa hipertensi, peningkatan tekanan darah, bahkan idem, ya, idem sama bengkak itu beda, ya. Kemudian golongan opioid ini bisa menimbulkan konstipasi. Kenapa opioid bisa konstipasi? Karena opioid itu kan kerjanya sentral, ya, dia berpengaruh pada saraf yang mensarafi organ pencernaan, ya. Makanya hati-hati kalau memberikan obat-obatan yang bekerja pada sistem saraf pusat. Ya tidak hanya bisa menimbulkan konstipasi, tapi dia bisa menyebabkan depresi pernapasan. Kalau depresi pernapasan juga belas, ya. Atau bahkan bisa menimbulkan penurunan kesadaran karena dia kerjanya di sentral. Makanya golongan opioid pada daftar C tidak boleh sembarangan diresepkan. Walaupun Anda seorang dokter, ya, dokter umum biasanya tidak boleh meresepkan obat golongan daftar G. Ya, yang boleh meresepkan obat golongan daftar G hanya dokter spesialis, kecuali dokter umum di IGD, dokter jaga IGD boleh meresepkan golongan daftar G untuk keperluan IGD, bukan untuk dibawa pulang, ya. Kemudian yang klasifikasi yang berat ini dia berpotensi untuk dirawat di rumah sakit, ya, karena ini efeknya efek berat dan diberikan treatment spesifik sama dengan yang sedang, ya. Ini contohnya misalnya pemberian ACE inhibitor, angioedema, atau pemberian pada antibiotik makrolev, ya. Terjadinya abnormal irama jantung, ya, heterisme, ya. Ada beberapa obat antibiotik yang menimbulkan gangguan irama jantung, ya. Golongan makrolev itu biasanya pasiennya merasa berdebar atau irama jantungnya tidak teratur, ya. Itu bisa terdeteksi kalau kita cek EKG, bisa auskultasi, bisa kita cek nadi bersamaan dengan auskultasi juga bisa, karena kan nadi itu harus irama dengan detak jantung. Nah, Anda kalau cek pakai auskultasi, Anda cek detak jantungnya, kemudian Anda cek denyut nadinya, itu harusnya bareng. Tapi kalau tidak bareng, berarti itu potensi terjadinya gangguan irama jantung. Tapi lebih pastinya ada EKG-nya. Kemudian dosis letal ini bisa menyebabkan kematian. Contohnya overdosis pemberian acetaminophen, ya. Misalnya acetaminophen atau namanya paracetamol, ya, karena paracetamol itu turunan dari acetaminophen, ya. Kemudian jadi hati-hati pemberian antikoagulan, apalagi pada pasien-pasien yang persiapan mau dilakukan operasi, itu tidak boleh mengkonsumsi antikoagulan, harus di stop dulu antikoagulan karena resiko perdarahan. Atau pada pasien-pasien ulkus gastrik, Anda berikan antikoagulan bisa resiko perdarahan lambung. Kalau perdarahan lambung bisa menuju ke kematian, ya, bahaya. Nah, ini tadi yang klasifikasinya, jadi adverse reaction ini bisa bisa disebabkan karena toksisitas farmakologi maupun reaksi hipersensitivitas. Kalau hipersensitivitas itu dia bisa intoleransi, bisa alergi, bisa idiosinkrasi. Itu belum diketahui, ya. Nanti intoleransi itu dia bisa menimbulkan efek farmakologi sehingga bisa menyebabkan
keracunan pada organ. Kemudian kalau alergi nanti hubungannya dengan reaksi imun, ya. Nah, idiosinkrasi nanti mekanismenya beda lagi, dan nanti ujungnya dia bisa menyebabkan alergi atau severe allergy reaction, ya. Nah, intoleransi itu apa namanya, kondisi di mana pasien ini tidak memiliki efek samping, memiliki efek samping yang berlebihan pada dosis obat. Jadi sebetulnya misalnya Anda berikan dosis 500 mili, Anda konsumsi dosis 500 mili paracetamol, Anda tidak masalah konsumsi dosis 500 mili paracetamol, tetapi teman Anda mengkonsumsi paracetamol 500 mili, jadinya muntah-muntah atau mau pingsan. Nah, itu intoleransi, dia tidak tahan dengan suatu zat tertentu. Pernah lihat anak tadi kalau dikasih susu menkrek atau jagung tumpah itu kan bisa jadi dia intoleransi karena dari A dengan dari B beda, sama-sama susunya sama tapi yang satu mentoleransi diare atau muntah, yang satunya tidak ada masalah. Nah, itu bisa jadi intoleransi suatu zat tertentu, ya. Kemudian klasifikasi dari akses dari agen yang tadi ada yang bisa diprediksi, ada yang tidak bisa diprediksi. Yang bisa diprediksi yaitu toksisitas, kemudian efek samping, interaksi, ya, kemudian secondary effect, ya. Toksisitas itu kita bisa prediksi karena kalau diberikan dalam dosis sekian bisa menimbulkan toksik, ya. Atau kalau diberikan dengan frekuensi yang sering dapat menimbulkan toksik, atau kalau diberikan bersamaan dengan obat lain bisa menimbulkan toksisitas, atau kalau diberikan dengan makanan yang lain bersamaan dengan makanan yang lain bisa menimbulkan toksisitas, atau kalau diberikan pada pasien-pasien yang memiliki gangguan fungsi organ, dia juga bisa menimbulkan toksisitas, ya. Kemudian unpredictable ADRS, ya, ini intoleransi, kemudian alergi, kemudian idiosinkratik, ya. Intoleransi kita tidak bisa prediksi, ya, karena kadang tidak tahu. Setelah dia konsumsi baru bisa tahu. Jadi memang perlu disampaikan ke pasien. Kemudian alergi juga sama, alergi itu kan kita tidak tahu. Ya, kalau kita meriksa pasien secara pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, ya, itu kita belum bisa menentukan pasien ini alergi atau tidak kecuali dilakukan tes alergi. Ya, tes alergi itu kan dipapar dengan alerginya, ya, makanya kita tidak bisa mau mereka mau prediksi juga bisa. Kemudian idiosinkratik itu juga kita tidak tahu penyebabnya, ya. Nah, ini predictable apa namanya, predictable ADRS. ADRS ini ketika obat diberikan sesuai dengan dosis terapeutik, ya. Misalnya contohnya obat oral antikoagulan pada pasien perdarahan, misalnya, ya. Jadi ADRS ini bisa menghasilkan menurunkan apa namanya, clearance pada pasien dengan gangguan ginjal misalnya, atau gangguan fungsi otak, ya. Jadi interaksi obat dengan obat, ya. Makanya kalau memberikan obat pada pasien harus cek fungsi ginjalnya, karena obat-obatan yang tidak bisa diekskresikan dari dalam tubuh yang sudah dikonsumsi, otomatis nanti dia akan menumpuk di dalam plasma darah, nanti beredar di darah sehingga jadi urinnya, atau jadi keracunan di dalam tubuh, jadi racun, jadi toksik, atau dia bisa saja ditimbun di dalam lemak. Ada beberapa obat yang bisa ekskresinya ditimbun di dalam lemak, ya. Ini berhubungan dengan dosis, ya, dosis. Kalau toksisitas ini termasuk yang predictable, ya. Predictable tadi yang sudah saya sampaikan, ini tergantung toksisitas bisa disebabkan karena tadi organnya atau diberikan bersamaan dengan zat lain, ya. Kalau organnya kurang sehat atau fungsinya menurun, ya bisa menimbulkan toksisitas, ya. Atau tadi pemberiannya bersamaan dengan suatu zat lain, entah itu obat, entah itu makanan, nah itu harus diperhatikan. Nah, ini contohnya ini bentamisin, ya. Bentamisin ini bisa menimbulkan toksisitas, contohnya ototoksisitas ataupun nekrotoksisitas, ya, gangguan pada ginjal, ya. Bentamisin ini termasuk suatu golongan antibiotik, ya. Dia sediaannya macam-macam, ada topikal, ada oral, ada injeksi, ya. Makanya kalau nulis resep itu harus lengkap. Ini mau dikasihnya apa? Mau dikasih sediaan topikal, mau dikasih sediaan peroral, mau dikasih sediaan parenteral atau injeksi, ya, itu harus jelas. Karena nanti apoteker ini klaim mau dikasih minum atau mau dikasih
Kemudian juga sama yang sering saya tekankan, kalau Anda merasakan khususnya pada organ-organ tertentu, misalnya mata dan telinga, itu juga Anda harus jelas. Kalau Anda memberikan obat topikal, ya misalnya sediaannya gentamisin salep misalnya. Salep itu kan macam-macam, ada salep kulit, ada salep mata. Nah itu harus dibedakan. Anda kalau menulis resep, kalau salep mata ya harus ditulis eye ointment, salep mata. Terus matanya yang mau dikasih mata yang mana, oculis dextra atau oculis sinistra, itu juga harus ditulis. Mata kanan atau mata kiri, jangan sampai kebalik, nanti yang sakit kanan yang dikai salep mata kiri, ya kan malah repotnya. Kemudian tetes telinga juga sama, mengasihnya tetes telinga atau tetes mata. Ya no, kalau tetes telinga ya ditulis ear drop, kalau tetes mata ya eye drop, nggak boleh disingkat ED, nanti bingung apa bedanya ED-nya, ini ear drop atau eye drop. Ya, dan harus dijelaskan diberikannya telinga kanan atau telinga kiri, karena kan telinga itu kan dua, mata juga dua, jadi harus kalau telinga auricula dextra, auricula sinistra, harus jelas nulis resepnya, ya. Kemudian hidung juga sama, tetes hidung atau obat semprot hidung itu juga harus juga sama, penulisannya harus lengkap. Salep kulit penulisannya tuh, kalau ointment itu salep mata, ya. Nah beda, jadi tidak boleh salep kulit dibuat mata, karena sediaannya berbeda, ya. Malah berkekak yang bentuk pasiennya, ya. Oke, kembali lagi. Kemudian side effect, ya, side effect efek samping ini juga sama, ini termasuk respon biologis, ya, respon biologis yang dihasilkan oleh suatu pengobatan, ya, seringnya dia berasal dari beberapa mekanisme. Biasanya contohnya di sini efek sampingnya misalnya muncul tremor pada pemberian beta 2 agonis, ya. Biasanya digunakan pada terapi asma, pada pasien asma, ya. Kemudian interaksi ini juga termasuk suatu adverse drug reaction, ya. Ini sering terjadi secara alami pada fase farmakokinetik, ya. Biasanya tergantung, kalau interaksi obat itu kalau Anda berikan bersamaan dengan suatu zat yang lain, contohnya diberikan bersamaan dengan obat lain atau diberikan dengan makanan yang lain misalnya, ya. Kemudian secondary effect ini biasanya efek-efek yang muncul selain efek terapeutik dan efek seperti efek samping, ya, contohnya, ya. Nah ini kalau tadi ini intoleransi, ya, intoleransi penjelasan dari intoleransi, ya. Ini biasanya situasi dari pasien atau individu yang kita tidak tahu, pasiennya juga tidak tahu, ya. Ternyata pasien tersebut memiliki efek samping berlebihan sampai pada titik di mana efek tersebut menjadi melumpuhkan. Ya, intoleransi ya macam-macam, intoleransi bisa ringan dan berat tergantung kondisi pasiennya, ya. Misalnya 3-5% pasien penerima eritromisin ini mengalami mual muntah, ya. 1% yang menggunakan aspirin ini juga menimbulkan tinnitus, bisa menimbulkan melumpuhkan. Tinnitus itu berdenging, ya, telinganya berdenging, bisa menimbulkan hiperemesis. Kalau alergi ini biasanya tidak terkait dengan dosis, ya, tapi paparan sebelumnya, misalnya dia sudah pernah terpapar suatu zat, nanti dia dimediasi oleh sistem kekebalan tubuh, ya. Kalau idiosinkratik ini tidak terduga, ini juga tidak terkait dengan dosis, ya, atau alergi, sehingga mereka terjadi pada sebagian kecil pasien yang diberi obat, ya. Idiosinkrasi ini adalah istilah yang kurang tepat sebetulnya sebagai respon abnormal, ya. Kemudian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap phenotype respon ini lebih ke genetik, ya, efek genetiknya tadi, ya. Nah ini kemudian mekanisme idiosinkratik, ya, ini tidak bisa diprediksi, ya, tidak bisa diprediksi tidak terkait dengan dosis maupun alergi, ya. Jadi kalau idiosinkratik itu tidak bisa diduga atau tidak bisa diprediksi, ya. Ini contohnya misalnya pada pasien hepatitis misalnya, ya. Ini berhubungan dengan pemberian misalnya antikonvulsan, ya, antikonvulsan atau pemberian anestesi inhalasi, ya, atau pada pasien-pasien yang mengalami Stephen Johnson syndrome, itu kan juga tidak dapat diduga, ya. Contohnya Stephen Johnson syndrome, ya, pernah tahu, ya, Stephen Johnson syndrome. Kemudian ini contohnya adalah
pemberian protein ya. Protein ini di metabolisme atau demethylation menjadi morfin ya. Karena protein ini suatu metabolit yang belum aktif sehingga harus terjadi metabolisme di hepar sehingga nanti dia berubah menjadi metabolit aktif atau bantuan dari enzim CYP 450 oleh isoenzim 2D6. Nah, isoenzim 2D6 ini adalah genetik yang dapat mengalami polimorfisme ya, sehingga dia berperan pada metabolisme suatu obat. Nanti bisa jadi muncul suatu adverse reaction kalau dia muncul suatu polimorfisme, karena polimorfisme itu tidak bisa diprediksi ya. Ini contohnya contoh adverse reaction ya. Adverse reaction ini kalau diakibatkan oleh alergi, ini contohnya obatnya adalah enalapril. Ini bisa menimbulkan kemerahan atau ras ya. Kalau protein bisa menimbulkan reaksi anafilaktik. Saya kira Anda sudah paham terkait reaksi anafilaktik ya, shock anafilaktik. Nah itu shock itu Anda harus bisa membedakan. Kadang kalau ujian itu kalau kayak orang ngerti ya, shock ini shock anafilaktik, ini shock kardiogenik, ini shock hemorrhagic, ini shock hipovolemik, itu bingung. Padahal itu gampang. Harus tahu, Anda harus bisa membedakan. Kadang pasiennya ini shock hipovolemik, Anda bilang hemorrhagic, nanti shock hemorrhagic, Anda bilang hipovolemik. Ya toh, Anda kan harus bisa membedakan. Kalau hemorrhagic tentu saja dia pasti hipovolemik, tapi kalau shock hipovolemik belum tentu dia hemorrhagic atau perdarahan gitu. Ya toh, jadi harus diperhatikan, ya harus bisa membedakan. Kalau anafilaktik berbeda lagi. Ya. Kemudian, tapi memang kondisi pasiennya, pasien shock itu mirip semua, cuma penyebabnya kan beda-beda. Ya, kalau anafilaktik ini dia supaya jadi mengkonsumsi obat, misalnya skenario seperti itu. Kalau hemorrhagic misalnya pasien kecelakaan dengan luka terbuka di femur dengan perdarahan. Kalau shock hipovolemik biasanya pasien mengalami mual, muntah, diare. Sekarang kondisinya melahirkan lebih ke hipovolemik. Jadi harus dibedakan kondisi pasien dengan asal ngarang ini shocknya apa. Nanti treatmentnya karena beda. Nanti kalau hemorrhagic kan otomatis harus perlu transfusi, perlu rehidrasi. Kalau hipovolemik hanya rehidrasi saja. Ya malah mungkin dan kita kembali lagi. Kemudian side effect, enalapril menyebabkan batuk ya. Kemudian protein ini bisa menyebabkan konstipasi, efek samping ya. Tapi kalau ada reaksi alergi. Kemudian intoleransi. Intoleransi itu kalau pada mengkonsumsi enalapril ini bisa menimbulkan hipertensi. Kemudian protein ini bisa halusinasi ya kalau dia intoleransi terhadap protein ya. Kemudian nortriptilin ini juga bisa postural hipotensi. Postural hipotensi itu biasanya Anda dari posisi tiduran langsung berdiri itu postural hipotensi. Langsung liut, nah itu bisa jadi postural hipotensi ya. Kemudian reaksi alergi atau farmakologi intoleransi, ini contohnya obatnya adalah NSAID. NSAID ini bisa menimbulkan reaksi anafilaktik ya. Contohnya diclofenac atau celecoxib ya. Celecoxib ini golongan NSAID yang baru, dia blokadenya tidak full ya. Dia bisa hanya memblokade COX-1 atau COX-2 saja, tidak semua COX diblok ya. Kalau yang lama kan diclofenac kan memblokade semua ya. Kemudian NSAID intoleransi ini muncul ursikaria atau angioedema ya, ada pasien atau bisa menyebabkan asma ya. Biasanya kalau intoleransi ya. Jadi Anda bisa membedakan kalau pasien datang muncul suatu gejala dan tandanya, ini Anda bisa menentukan pasien ini termasuk dia reaksi alergi atau dia suatu reaksi adverse drug reaction. Jadi supaya ada penata laksanaannya tidak overlapping. Ya, kadang nanti Anda bingung, oh ini dianggapnya alergi, padahal itu suatu adverse drug reaction. Karena kalau di rumah sakit masih kebanyakan orang menganggap adverse drug reaction itu suatu reaksi alergi. Ya, jadi harus dibedakan. Ya. Nah, kalau reaksi alergi kemungkinannya dimediasi oleh IgE. Ya. Secara klinis karakteristiknya reaksi imun, biasanya kemerahan, ya, reaksi shock anafilaktik itu termasuk alergi. Ya, kalau urtikaria angioedema ini biasanya karena adanya hambatan dari COX-1, yang meningkatkan reprotein, ya, produksi limfosit. Kemudian ini diklasifikasikan biasanya kalau penyebabnya karena alergi itu mekanismenya melalui mekanisme imunologi ya. Selain itu efek samping itu farmakologi biasanya ya.
Kemudian intoleransi atau sensitivitasnya. Intoleransi itu lebih ke sensitif. Jadi tidak semua orang itu mengalami reaksi hipersensitivitas atau sensitif terhadap suatu zat tertentu. Ya. Farmakologi melalui mekanisme farmakologinya. Kemudian idiosinkratik ini biasanya akibat genetik ya, walaupun belum diketahui secara pasti ya. Sudah alergi ini bervariasi. Kalau toksisitas ada sudah ya, karena dosisnya berlebihan. Kemudian kalau interaksi itu karena adanya polifarmasi atau juga combination. Bukan berarti Anda tidak boleh memberikan terapi multiple terapi ya atau polifarmasi, tetap boleh, hanya saja perlu memperhatikan apakah obat tersebut bisa muncul adverse reaction atau muncul suatu interaksi. Itu harus dipertimbangkan. Dan tadi yang sudah saya sampaikan di awal, harus mempertimbangkan macam-macam ya, termasuk fungsi organ dan sebagainya. Ya. Kemudian yang berhubungan dengan dosis ya, yang berhubungan dengan dosis, ini biasanya apa namanya masih bisa diprediksi ya kalau berhubungan dengan dosis ya. Ini biasanya pada pasien-pasien penurunan fungsi organ atau dosis yang berlebihan. Ini contohnya atropin bisa menyebabkan mulut kering atau retensi urin ya. Mekanismenya dia mengurangi sekresi asam lambung ya. Ada treatment pada pasien ulkus gastrik ya, ini oleh reseptor muskarinik antagonis ya. Adverse ini bisa dikurangi dengan mengurangi dosis ya. Kalau misalnya muncul pasien dengan pemberian atropin muncul keluhan-keluhan demikian, ini dosisnya bisa dikurangi ya. Kemudian pada beberapa kasus ya adverse reaction ini memiliki efek yang muncul akibat mekanisme yang lain yang tidak diketahui. Misalnya ini contoh pasien diberikan aspirin ya, ini bisa jadi dia hiperventilasi ya, bisa terjadi suatu alkalosis respiratori yang disebabkan oleh efek yang biasanya belum diketahui ya. Kemudian yang lainnya, variasi yang lain, faktor resiko penyebab yang lain yang macam-macam tadi ya, gangguan organ ya. Kemudian toksisitas secara hematopoietik ini juga sama. Ini biasanya toksisitas pada contoh ya, ini contoh toksisitas pada sumsum tulang belakang ya, dan salah sumsum tulang itu bisa terjadi suatu toksisitas ya. Misalnya diberikan pada obat-obatan yang menginduksi suatu toksisitas. Misalnya ada pasien menyebabkan agranulositosis pada pasien anemia, trombositopenia atau pancytopenia ya. Nah, bagiannya akan muncul bervariasi tergantung obatnya. Ini contoh ada chloramphenicol ya. Chloramphenicol ini bisa menyebabkan hematopoietik toksisitas yang ditrigger oleh reaksi hipersensitivitas. Reaksinya langsung, misalnya pada pasien yang dilakukan stem cell pada sumsum tulang belakang ya. Chloramphenicol ini juga bisa menyebabkan anemia. Dia dengan memblokade aksi dari enzim ferrokelatase ya. Kemudian yang lebih serius lagi ini hematopoietik toksisitas ini ada anemia aplastik ya. Anemia aplastik ini gangguan darah ya, sel darah ya, sel darah sehingga bisa menyebabkan pancytopenia. Ini pancytopenia ini kemarin keluar di UKMPPB ya, ujian nasional keluar pancytopenia. Banyak yang nggak bisa mendiagnosis ini. Dari semua peserta ujian tidak ada yang bisa mendiagnosis pancytopenia. Memang karena kasusnya juga jarang dan itu LOC-nya mungkin bukan LOC-nya dokter umum, tapi paling tidak kalau bukan LOC-nya dokter umum Anda bisa mendiagnosis saja, tidak perlu sampai memberikan terapi ya. Kemudian hepatotoksisitas ya. Hepatotoksisitas ini sering menyebabkan hipersensitivitas mekanisme yang diakibatkan adanya inflamasi ya pada sistem biliar. Jadi misalnya pada pasien hepatitis ya atau paradigma hepar itu kan kadang terjadi inflamasi ya. Terjadi inflamasi ini bisa terjadi cholestatic hepatotoxicity ya, ini karena adanya inflamasi ya. Atau hepatoselular toksisitas ini kadang-kadang disebabkan oleh toxic drug metabolit ya. Contohnya acetaminophen dan isoniazid ini bisa menjadi toksik
ya, dan bisa menyebabkan hepatitis. Tadi seperti yang saya sampaikan, kalau paracetamol Anda berikan lebih dari waktu yang ditentukan, misalnya lebih dari 2 minggu, dia akan meningkatkan enzim hepar. Nah, kalau enzim hepar meningkat kan berarti kan itu adalah suatu tanda toksisitas. Sebetulnya tidak hanya minum paracetamol saja, Anda mengkonsumsi suatu zat-zat tertentu, entah itu makanan, entah obat-obatan yang lain. Kalau Anda cek lab misalnya, kok ternyata kok enzim heparnya meningkat, itu kan suatu tanda bahwa Anda sedang keracunan. Biasanya kalau ada pasien-pasien intoksikasi atau keracunan, atau pasien overdosis, pasien percobaan bunuh diri, itu biasanya kalau Anda cek lab pasti ada peningkatan suatu enzim hepar, ya. Kemudian hepatotoksik drug, ya, ini juga meningkatkan, yang tadi sudah saya sampaikan, meningkatkan enzim hepar. Kalau enzim hepar meningkat terlalu lama, terlalu sering, itu akan menunjukkan kerusakan pada sel hepar, ya, sehingga heparnya tidak berfungsi sebagai penawar racun. Kan fungsi hepar itu kan selain sebagai fasilitas metabolisme, dia sebagai penawar racun, kan, malah diracuni heparnya, akhirnya kan bisa kegagalan fungsi organ, ya. Nah, ini biasanya kadar dari fungsi hepar itu bisa kita monitoring selama 6 bulan terapi, ya. Biasanya agak lama memang penurunan enzim hepar itu, tetapi harus dilihat peningkatannya itu seberapa, tergantung ringan sedang berat peningkatan kadar enzim heparnya, ya. Kemudian renal toksisitas atau ini apa namanya, gangguan fungsi renal, ya. Gangguan fungsi renal ini bervariasi penyebabnya, ya, akibat obat, ya, walaupun 90% obat-obatan yang kita konsumsi itu diekspresikan melalui urin, tetapi walaupun tidak semua, yang 10 bisa melalui feses atau melalui kandung empedu, ya, kandung empedu atau feses, atau bahkan disimpan di jaringan adipose, jadinya nanti jadi lemak. Makanya kadang Anda minum obat tertentu bisa jadi gemuk misalnya, ya. Nah, itu karena tadi sisa-sisa ekskresinya, karena tidak 100% obat diekspresikan di urin, ya, kurang lebihnya 90% lah. Sebagian besar memang diekspresikan melalui ginjal. Makanya jangan sering-sering minum obat kalau nggak penting, ya. Kalau sudah nggak kuat banget baru minum obat, ya. Saya tuh jarang minum obat, walaupun pusing banget, apa tidur tidak tak minum obat, ya. Jadi kalau bisa menghindari obat. Kalau anak sekarang kan pusing sedikit habis putus sama pacarnya minum obat, ya. Pusing sedikit nggak bisa mengerjakan soal minum obat, sampai sedikit minum obat, gitu. Itu harus diperhatikan fungsi organnya, ya. Itu tidak langsung efeknya, karena efeknya efek jangka panjang nanti, bukan sekarang, ya. Sekarang ketoknya rapopo ini terus, nanti di bawah belakang jadi popoan ini, ya. Jadi nanti harus diperhatikan. Jadi jangan sedikit-sedikit minum obat. Karena obat itu kan zat kimia, ya, zat kimia yang disesuaikan dosisnya. Sebetulnya pada dasarnya dia zat kimia. Makanya dia kalau terlalu banyak dia jadi toksik, ya, kalau sedikit dia memang tidak berefek, ya. Walaupun Anda minumnya sedikit-sedikit, tapi kalau sering ya sama aja, ya. Kemudian nekrotoksisitas itu juga gangguan clearance ginjal. Kalau fungsi ginjalnya sudah menurun, biasanya dia akan terjadinya nekrotoksisitas, atau fungsi ginjalnya atau secara anatomis ginjalnya tidak baik misalnya, atau mengalami suatu trauma atau mengalami suatu keganasan misalnya, ya, itu bisa jadi, ya. Ini juga bisa meningkatkan elevasi plasma berat konsentrasi. Jadi karena obatnya tidak bisa diekskresikan, tidak bisa dikeluarkan setelah metabolisme di dalam tubuh, akhirnya dia akan memutar aja di sirkulasi darah, sehingga jadi uremia tadi meracuni di dalam tubuh, dia jadi toksik, bisa kemana-mana, akhirnya tidak hanya ke hepar, bisa ke jantung, ke mata, dan sebagainya. Nah, itu makanya bahayanya kalau fungsi ginjalnya tidak baik. Makanya pasien-pasien yang dengan gangguan ginjal itu ya harus dilakukan hemodialisa, karena kalau hemodialisa nanti biasanya keracunan tadi, ya. Karena fungsi filtrasinya sudah tidak berfungsi, misalnya pada pasien gagal ginjal, ya. Kemudian, nah ini organ toksisitas. Nah, ini toksisitas pada organ yang lain, ya. Ini ada pulmonari toksisitas, kemudian ada kardiotoksisitas, ya. Kalau toksisitas pada paru-paru ini contohnya pemberian analgesik opioid yang menyebabkan depresi pernafasan, ya. Ini biasanya melalui
brain system atau sistem saraf pusat. Ketiganya ini obat-obatan opioid analgesik tadi yang saya sampaikan. Opioid analgesik itu kan kerjanya sentral, sehingga dia bisa mendepresi pernapasan, organ pernapasan. Kemudian contoh yang lainnya ada biomisin dan amiodarone. Ya, ini bisa menyebabkan fibrosis pada paru. Nah, jadi harus hati-hati pemberian obat-obatan ini, ya. Biomisin atau amiodarone. Amiodarone ini biasanya sering dipakai kalau kita melakukan tindakan pertolongan pada pasien henti jantung atau cardiac arrest, ya. Kita biasanya kasih amiodarone. Kalau pasien henti jantung sudah kita lakukan RCP, kita berikan pertolongan, kita biasanya injeksi amiodarone, ya. Kemudian kardiotoksisitas. Kardiotoksisitas ini bisa disebabkan oleh antrasiklin, anti-cancer drug, misalnya ada doxorubicin, ya. Ini bisa menimbulkan efek samping kardiotoksisitas, ya. Bisa jadi sampai gagal jantung. Nah, kalau gagal jantung nanti repot lagi, ya. Makanya kalau memberikan obat ke pasien itu ditanyakan apakah ada riwayat gangguan fungsi sifat, ada riwayat gangguan jantung, ada riwayat gangguan ginjal, enggak, ada riwayat penyakit lainnya. Kan biasanya kalau anamnesis itu di saraya, ya, cuma tanyanya ada hipertensi enggak, ada diabetes enggak, wis mati surat anomia. Harusnya kan ditanyakan ada riwayat jantung enggak, ada riwayat fungsi sifat enggak, malah yang bahaya harus ditakoni. Itu dia menjadi hipertensi itu sebetulnya bahaya, tapi ya ditanyakan lagi apakah ada gangguan fungsi organ atau tidak, ya. Kemudian ini yang lainnya ada erythropoiesis inhibitor seperti obat-obatan statin. Ini golongan statin ini juga sama. Ini bisa menyebabkan kerusakan pada otot, ya, kalau terlalu sering. Karena golongan statin ini bukan untuk terapi jangka panjang sebetulnya, hanya untuk menurunkan sesaat itu saja, ya. Misalnya pada pasien dislipidemi, ya, atau hiperkolesterol itu kalau sudah turun kadar kolesterolnya, ya jangan diteruskan manfaatinnya. Ya kita tinggal rubah pola makannya, gaya hidupnya, yang apa yang dikonsumsi baru diubah. Jangan terus ketergantungan dengan obat itu. Wah, aku tak makan gaji sehingga aku kan ono sifat seperti itu, jangan, ya. Jadi harus dikondisikan, ya. Khususnya pada pemberian dosis tinggi, misalnya kalau dia diperiksa kolesterolnya 300, mau tumbuh langsung 2 misalnya. Nah, itu tidak boleh, ya, karena dia efek sampingnya atau adverse reaksinya juga bisa menimbulkan toksisitas dan kerusakan pada otot, ya. Ini bisa menimbulkan nyeri otot atau kadang-kadang rabdomiolisis atau gagal ginjal. Makanya hati-hati, ya, penggunaan semua obat-obatan, ya. Kemudian contoh lainnya ini ada kemerahan pada kulit, ya, termasuk muncul makula popular, urtikaria, kemerahan, ya. Ini karena akibat suatu reaksi bersensitivitas karena obat, ya. Biasanya ini gangguannya pada kulit atau akibat adanya toksisitas pada organ yang muncul tandanya di kulit juga bisa, ya, sehingga perlu dimonitor dan evaluasi pasiennya. Tidak boleh jadi paling tidak pasiennya itu setelah pulang ada monitor, nanti sekian hari kontrol lagi, itu untuk monitoring sebetulnya, ya. Nah, ini contoh-contoh obat-obatan yang mengindus toksisitas pada organ, ya. Nanti dibaca sendiri, ya, ada kardiotoksisitas, ada hematopoietoksisitas, contoh obatnya banyak itu, ya. Kemudian nanti efeknya apa? Kemudian hepatotoksisitas, nephrotoksisitas, ya, kemudian pulmonari toksisitas dan skin toksisitas, nanti dibaca sendiri. Nah, kemudian mekanisme adverse drug reaction yang dimediasi oleh sistem imun ini ada beberapa, ya, ada yang bisa menimbulkan imunotoksisitas, ada autoimmune reaction dan hipersensitivitas, ya. Yang pertama imunotoksisitas, ya. Ini biasanya ketika antibodi monoklonal sebagai target spesifik di sel B, ya. Kalau kita berbicara tentang imunotoksisitas, saya kira sudah ada kuliahnya tentang reaksi autoimun, ya, atau imunotoksisitas, ya. Ini biasanya berkaitan dengan terapi, ya, terapi. Misalnya pada pasien-pasien kanker atau malignansi sel atau sel-sel yang normal, ya, ini ikut rusak kalau diberikan obat-obatan tertentu yang sebetulnya obat tersebut ditujukan untuk merusak sel targetnya itu adalah sel kanker, tetapi sel normalnya itu dia juga
rusak. Contohnya ini misalnya di sumsum tulang dan jaringan limfoid ya. Imunotoksisitasnya juga bisa menghasilkan suatu adverse drug reaction yang sekunder ya, contohnya bisa menimbulkan infeksi atau oncogenesis, yaitu tadi karena obat-obatan yang diberikan itu misalnya obat kemo ya, kemo itu kan tujuannya kan merusak sel kansernya, tetapi ternyata obat tersebut juga merusak jaringan sel normal yang lain, sehingga dia bisa muncul suatu adverse drug reaction sekunder, contohnya infeksi dan oncogenesis, yang sebetulnya hal itu tidak perlu muncul kalau dia tidak mengkonsumsi obat tersebut misalnya ya, imunotoksisitas. Kalau reaksi autoimun ini biasanya ya dia dimediasi oleh antibodi ya. Ini contohnya ada RH faktor pada sel darah merah ya, yang menyebabkan anemia hemolytik ya, atau dia dipengaruhi oleh respon antibodi ya untuk menjadi mieloperoksidase atau penyebabnya ini SLE ya, sindrom lupus erythematosus ya, SLE atau lupus like syndrome ya. Ini juga bisa langsung disebabkan oleh degranulasi sel yang menghasilkan kemerahan ya, urtikaria. Kemudian contoh lagi ini bisa menyebabkan Stevens-Johnson syndrome, ini berkaitan dengan reaksi autoimun ya. Dan kalau reaksi hipersensitivitas ini mirip dengan tadi intoleransi ya. Ini biasanya karena adanya terapatik peptid atau protein dengan molekul lebih dari 600 Dalton ya, atau berat massa partikelnya itu besar ya, lebih dari 600 Dalton, sehingga dia akan berpengaruh terhadap sistem imun bisa secara langsung ya. Kalau obat-obatan yang molekulnya kecil ini juga sama, sebetulnya bisa menimbulkan suatu efek gangguan imun ya. Nah ini contoh-contohnya ya, reaksi hipersensitivitas tipe 1 ya. Reaksi hipersensitivitas tipe 1 itu atau reaksi anafilaktik ya. Reaksi anafilaktik ini karena dia bisa diprediksi karena dia akibat exposure atau paparan suatu alergen ya, dan antigen yang spesifik yang menimbulkan produksi antibodi yang mendominasi ini biasanya dipicu oleh produksi IgE yang menyebabkan pelepasan histamin dan mediator inflamasi lainnya ya. Gejalanya biasanya nanti ada pruritus ya, ada urtikaria, ada angioedema, kemudian ada bronkospasme, bisa menyebabkan shock anafilaktik. Makanya kenapa kalau ada orang-orang yang muncul suatu reaksi alergi, dia kadang kesampar, kemerahan, gatal-gatal, dan itu dimediasi oleh IgE atau reaksi hipersensitivitas tipe 1. Kemudian ini contoh anunya ya, gejala yang muncul ya. Kalau pada gula itu pruritus, eritem, urtikaria. Kalau pada saluran pernapasan bisa udem lare, bisa bronkospasme ya. Kemudian pada pencernaan bisa kram perut misalnya, atau mual, muntah, diare ya. Pada sistem saraf pusat bisa menimbulkan kecemasannya. Beberapa obat bisa muncul efek semacam ini ya. Kemudian agitasi juga bisa ya. Kemudian pada kardiovaskular sistem ini banyak ya. Biasanya kalau Anda memberikan beta-2 agonis, contohnya salbutamol misalnya, itu kadang ada yang tidak cocok, dia berdebar-debar ya, takikardi ya. Kemudian hipotensi atau bahkan terjadi suatu shock anafilaktik. Kemudian tipe 2 atau antibody dependent cytotoxic reaction ya. Ini antibody IgE atau IgM ini menyerang sel target ya, menyerang sel target sehingga dia menyebabkan lisis ya, menyebabkan lisis, ini menyerang sel target, menyebabkan lisis, kemudian melalui aktivasi sistem komplement ya. Gejala klinisnya ini ada macam-macam ya, ada indus hemolytic anemi, kemudian neutropenia dan thrombocytopenia ya. Kemudian yang tipe 3 ya, tipe 3 ini antigen dan antibody, ini dia akan membentuk suatu kompleks ini ya, antigen dan antibody ini dia akan membentuk suatu kompleks yang mengendap di jaringan, ini ada suatu jaringan dan memicu suatu respon inflamasi ya. Nah, itu reaksi tipe 3. Gejalanya nanti ada demam, kemudian ada ruam, ada urtikaria ya, kemudian nyeri sendi ya, biasanya karena adanya penggunaan obat-obatan, contohnya SID, penicillin, golongan antibiotik ya.
untuk golongan antibiotik. Kemudian tipe 4 ini biasanya terjadi setelah paparan ulang. Jadi kalau masih paparan dari pertama kali biasanya hanya muncul reaksi tipe 1 ya. Ini kalau sudah berulang nanti biasanya akan muncul reaksi tipe 4 ya. Nanti sel T ini memicu respon inflamasi ya. Jadi di sini toh ini gambarnya ini sel T ini nanti akan memicu suatu respon inflamasi. Contohnya ini bisa menimbulkan suatu dermatitis kontak ya, dermatitis kontak atau makulopapular rash ya. Kemarin kalau tidak salah di modul apa ya dia atau mekanisme ya apa ya yang membahas tentang dermatitis dengan benda logam itu atau mekanisme ya modulnya ya. Ini termasuk suatu reaksi bersensitivitas tipe 4 itu nanti ada kuliahnya sendiri sebetulnya ya. Kemudian demam ya bisa menyebabkan demam. Oke, kemudian kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya adalah reaksi obat atau adverse drug reaction ini merupakan suatu tantangan besar dalam terapi medis modern. Makanya kita sebagai dokter harus hati-hati ya. Sebagian besar ADRS bisa diprediksi. Kalau bisa diprediksi masih oke, kita bisa menghindari paling tidak ya. Atau ya menghindari atau memberikan edukasi. Tetapi reaksi-reaksi yang tidak bisa diproduksi, yang tidak bisa diprediksi, misalnya tapi kayak contohnya intoleransi atau reaksi alergi atau yang bersifat idiosinkrasi, itu kita harus waspada. Tadi waspadanya paling tidak kita berikan edukasi kepada pasien ya. Dan kita harus bisa mengenali kalau misalnya pasien datang dengan suatu keluhan, ini keluhannya ini termasuk suatu efek samping, apakah dia suatu reaksi toksisitas, apakah dia suatu adverse drug reaction, jadi kumpulan gejalanya tadi, sehingga kita bisa melakukan penata laksanaan dengan baik. Ya. Oke, saya kira cukup sudah pada ini ada yang ditanyakan.